إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu, saudara-saudari, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberi Allah SWT kesehatan serta keinginan untuk sama-sama duduk dalam ketaatan. Mudah-mudahan menambah tinggi prestasi dan banyak mengisi pundi-pundi pahala dan kebaikan. Mudah-mudahan syukur kita diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian Allah beri lagi tambahan nikmat yang membuat kita senantiasa bersyukur kepadanya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa kita cintai, kita ta'zim dan kita hormati. Semoga di akhirat nanti kita dibangkitkan bersama beliau dan dimasukkan surga dekat-dekat dengannya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan mengaji bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah. Masih dalam kitabul wudu. Lama sekali kita wudu nih. Alhamdulillah, karena ini adalah pekerjaan seumur hidup kita. Ya tidak apa-apa lama sikit ya. Yes ya? Baik. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala pada bab yang ke-44 dari kitabul wudu ini, qala babu sabbin nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu ala mughma alaihi. Bab tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiramkan air wudunya kepada orang yang pingsan. Jadi air bekas atau lebih wudu Nabi alaihi salatu wassalam disiramnya kepada orang yang pingsan. Ini juga Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin mengatakan kepada kita
bahwasanya air wudu itu atau sisa air wudu seseorang itu tidaklah najis. Sebab kalau najis tidak boleh siramkan ke orang kan. Nah, jadi boleh. Nah, qala rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Walid, telah menceritakan kepada kami hadis ini Abu Walid, yaitu Hisham bin Abdul Malik At-Tayalisi, Abu Walid Al-Bahili, sahibu Al-Musnad, kenal dengan Musnad At-Tayalisi. Qala haddatsana Syu'bah, dia berkata telah menceritakan kepada kami hadis ini Syu'bah, itu Syu'bah Ibn Al-Hajjaj Al-Ataki Abu Bistam Al-Basri, yang digelar dengan Amirul Mu'minin bil Hadis, pemimpin orang-orang beriman dalam bidang hadis. Ini gelar tertinggi yang disematkan kepada ulama-ulama hadis. Beliau dikatakan tidak meriwayatkan kecuali dari rawi yang thiqah, karena sangat selektif dalam memeriksa hadis. Dikatakan beliaulah yang pertama memeriksa hadis di Basrah. Ulama yang pertama memeriksa hadis di Basrah adalah Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj Al-Ataki. An Muhammad Ibn Al-Munkadir, dari Muhammad Ibn Al-Munkadir, ini seorang ulama Madinah di masa tabi'in yang terkenal dengan ilmu, yang terkenal dengan amal, yang terkenal dengan zuhud dan wara'nya. Makhluk dengan riwayatnya dari Jabir ibn Abdullah. Dia biasa banyak berhadis dari Jabir ibn Abdullah. Qala sami'tu Jabiran yaqul, saya mendengar Jabir, yaitu Jabir ibn Abdullah ibn Haram Al-Ansari Al-Khazraji, ayahnya, dan dia adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Haram, sahabat yang syahid di perang Uhud. Jabir bin Abdullah adalah juga sahabat anaknya. Yaqul, dia berkata, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la aqil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang melayatku, atau kalau mengunjungi orang sakit apa namanya? Hendak melayat ya? Hah? Membesuk. Pesawat lah. Hah? Menjenguk. Menjengukku ketika wa ana marid, ketika saya sedang sakit. Jadi Nabi datang ke rumahnya menjenguk sahabatnya, padahal Jabir masih junior sebenarnya. Nah, jadi ini tanda bahwa Nabi alaihissalatu wassalam tawadhu, ya, juga menziarahi, walaupun boleh dikatakan dia pangkatan anak atau cucu bagi Nabi alaihissalatu wassalam. Sebab di perang Badar Jabir belum lulus seleksi karena belum balik. Di perang Uhud baru diizinkan Nabi untuk pergi berjihad. Nah, ketika dia sakit, Nabi datang sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. La aqil, saya sudah tidak sadar lagi. Berarti sakitnya keras sampai pingsan. Jadi kalau udah pingsan gara-gara sakit, berarti sakitnya keras itu. Maka Nabi alaihissalatu wassalam datang menziarahinya. Fatawadda'a, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Tapi dia pingsan, gimana dia tahu Nabi berwudu? Hah? Ya tentu setelah dia siuman pasti diceritakan. Kalau sempat kita pingsan kan, tiba-tiba datang Ustaz Ahmad nih, lalu dia berwudu,
lalu sisa wudunya itu disiramkan ke yang pingsan tadi. Tiba siuman dia, itu dia ceritakan, kok tadi dia barokah Ustaz. Ya, barokah Ustaz Ahmad tadi menyiramkan. Fatawadda'a wa sabba alayya min wudu'ihi. Lalu Nabi SAW berwudu dan menyiramkan kepadaku air sisa wudunya tadi. Fa'aqaltu, lalu saya sadar. Langsung saya siuman. Setelah disiramkan oleh Nabi SAW dari air wudu itu, saya pun siuman. Akhirnya saya bisa kembali akal saya, sadar. Faqultu, lalu saya bertanya, ya Rasulullah, limanil mirath, innama yarithuni kalala. Fanazalat ayatul faraid. Ya Rasulullah, saya bertanya, ya Rasulullah, siapa yang berhak mendapatkan warisanku? Sebab saya tidak ada pewarisnya kecuali perempuan, anak perempuan. Yastaftunaka fil kalalati in imru'un mata aw halaka. Laisa lahu walad. Ila akhirih. Afwan, dia hanya punya saudara-saudara perempuan, tidak punya anak waktu itu. Jadi katanya siapa yang mewarisi, maka Allah yang menjawab, yastaftunaka 'anil kalala. Mereka, hai Muhammad, meminta fatwa kepadamu tentang orang yang meninggal yang tidak memiliki ahli waris langsung dari atas atau yang ke bawah, ayah dan seterusnya ke atas, dan juga tidak punya ahli waris anak dan seterusnya ke bawah. Yang ada adalah ke samping, itu pun perempuan. Saudari-saudari perempuannya. Ini kisahnya kan Jabir radhiyallahu anhuma. Beliau ketika menikah, Nabi, lalu dia beritahu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menikah. Nabi katakan, bikran tazawwajta aw thayyiban, atau dia melaporkan, ya Rasulullah, saya menikah dengan seorang janda. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, halla bikran tula'ibuka wa tula'ibuha au tuda'ibuhu wa tuda'ibuka, tuda'ibuha wa tuda'ibuka. Kenapa tidak menikah dengan anak gadis saja, sehingga kamu bisa asik dengannya. Tentu menikah dengan anak gadis beda dengan yang menikah dengan janda. Ada yang sudah pernah coba? Inilah. Jadi beda memang. Sebab anak gadis itu, ya tahu sendirilah tuan-tuan. Ya tahu sendirilah, ya tidak usah saya jabarkan. Kalau janda beda lagi. Jadi kata Nabi SAW, kalau kamu dengan anak gadis menikah, maka kamu bisa lama bermain dengannya, ya kan? Lalu kata beliau, inna abi mata, ayah saya meninggalkan akhawatin li, meninggalkan saudari-saudari perempuan, meninggalkan saudari-saudari perempuan. Maka saya nikah dengan janda supaya dia bisa membantu mengurus adik-adik saya tadi. Jadi ada tujuannya, supaya kalau janda kan sudah biasa mengurus anak-anak. Jadi saya ingin dia bisa mengurus anak. Jabir bin Abdullah waktu itu masih mungkin belum punya anak, masih muda. Ketika akan meninggal, ketika beliau sakit keras tadi dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika dia sadar, dia tanyakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berhak menjadi ahli
ahli waris bagi warisan yang saya tinggalkan. Maka Allah SWT menurunkan ayat karena dia tidak punya waktu itu kecuali saudari-saudari perempuan. Saudari-saudari perempuan itu disebut dengan kalalah, seseorang yang tidak memiliki keturunan, itu namanya rajul kalalah. Artinya makanya yastaftunaka fil kalati, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ya, mereka bertanya kepada Muhammad tentang orang yang meninggal tidak memiliki keturunan yang mewarisi atau orang tua yang mewarisi. Maka Allah turunkan jawabannya dalam surat An-Nisa itu. Dan tafsir tentang ini seperti akan disebutkan atau hadis tentang ini akan diulang kembali oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Tafsir. Kitab Tafsir. Mudah-mudahan sampai kita ke situ. Tapi tak kapannya? Ini baru berwudu aja gitu. Kapan jadi ahli tafsir? Nah, syahid di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam menyiramkan air sisa wudu kepada orang yang pingsan. Itu tanda bahwa airnya tidak berubah kesuciannya, bahwa air orang yang atau air yang dipakai oleh orang yang berwudu itu tidak berubah, tetap suci. Kan dalam hadis sebelumnya, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW minum dari sisa air wudunya, dan dia juga serahkan waktu itu kepada Ammar dan Ibnu Abbas untuk mereka minum berdua sisa wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau sampai sisa wudu Nabi kalau haji minumnya, weh, tidak tahu deh, belum buang. Kalau si tenjen kan sisa wudu, selemo Nabi pun belum buang mereka nampung. Apa sebab? Barakah. Jadi kalau selemo awak bimelak okey awak syah. Kalau awak sama selemo bimelak awak. Apa sebab? Tak ada berakar, pindah sakit ke awak. Tapi kalau Nabi SAW semua yang dari badan beliau bukan menambah penyakit tapi jadi obat dan barakah insyaallah. Kau jangan buat lagi orang lain tak? Okey ustaz jangan buat lah ya. Nah, sebab itu hanya khusus kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun masalah ini khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan itu juga berlaku pada para aulia, para wali, ya khususnya wali majzub. Nah, ya, yang sebagian mengatakan, ada ulama yang mengatakan itu, tapi wallahu alam kalau merujuk kepada amalnya para as-sahabatu radhiyallahu anhum, mereka tidak melakukannya kecuali hanya pada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan petunjuk mereka adalah sebaik-baik petunjuk. Wallahu a'lam. Jadi mereka tak melakukan tabarruk kecuali kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak melakukannya kepada Abu Bakar, tidak melakukannya kepada Umar, tidak melakukan kepada Utsman. Walaupun masalah ini diperselisihkan oleh para ulama, wallahu a'lam, yang lebih utama adalah tidak melakukannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, dari hadis ini ada beberapa pelajaran tadi. Satu, Nabi alaihi salatu wassalam selalu atau sering mengunjungi orang sakit, karena mengunjungi orang sakit itu adalah hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Yang kedua, keutamaan mengunjungi orang sakit. Kalau bukan karena ada kelebihan dan keutamaan, Nabi SAW tidak anjurkan. Dan Nabi SAW selalu melakukan ini, bahkan memuji orang yang melakukannya. Yang ketiga adalah tawadhu'nya Nabi SAW. Dia tidak pilih-pilih petinggi-petinggi saja, bahkan yang masih muda, yang masih remaja atau yang masih
jauh di bawahnya beliau juga kunjungi. Bahkan ada anak Yahudi, malah anak seorang Yahudi yang selalu membantu Nabi SAW sehari-hari. Lalu ketika dia sakit dan akan meninggal, Nabi kunjungi. Dan subhanallah, Nabi tidak berhenti menawarkan dakwah kepadanya. Qul la ilaha illallah au aslim taslam. Masuk Islamlah kamu wahai anak, nanti kamu selamat. Nengok dia ke ayahnya, bawa coroyanya. Bagaimana caranya? Tentu ayah anak ada banyak cerita sama ayahnya tentang Nabi SAW. Akhirnya dia katakan Ati' Abul Qasim. Ayahnya bilang, terimalah tawaran Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan seketika itu tarat ruhuhu, terbanglah ruhnya dan meninggal dunia. Nabi bersinar-sinar mukanya, cerah wajahnya, karena dan mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu Allahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dengan dakwahku dari api neraka. Berarti mengunjungi orang sakit sungguh ada keutamaan yang luar biasa, apalagi ada unsur dakwah di dalamnya. Kalau dia orang yang biasa berbuat fasik misalnya atau dosa-dosa, disuruh bertaubat, mudah-mudahan dia husnul khatimah. Atau dia orang yang bukan muslim, lalu kita kunjungi, lalu kita dakwahi untuk masuk Islam, mudah-mudahan juga husnul khatimah. Sebagaimana Nabi membimbing pamannya Abu Talib untuk masuk Islam di detik-detik terakhir. Nah, cuman itulah setannya ada di situ. Ini kan ada haji, ada haji siapa? Haji Abu Jahal. Nah, ada di situ. Abu Jahal haji? Abu Jahal pernah haji? Abu Jahal haji enggak? Ikhtilaf, berbeda pendapat nampaknya. Abu Jahal itu selalu haji. Mungkin lebih sering dari kita hajinya. Sebab apa? Dia di Makkah. Dan orang jahiliyah haji pun enggak? Haji. Orang jahiliyah itu haji. Cuman hajinya berbau syirik. Itu aja bedanya. Dia naik haji dia juga bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik illa, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak. Itu masalahnya. Ya Allah, labbaika, aku penuhi panggilanmu untuk haji ini. Tiada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau miliki. Itulah. Jadi sebenarnya sekutu yang mereka sembah itu milik Allah juga. Siapa mereka? Orang-orang yang dulu di masa hidupnya orang-orang saleh. Lata misalnya, dulu kerjanya ialutus sawiq lil hujjaj, li hujjaj baitillah. Dulu yang dia bagian menyiapkan tepung-tepung untuk perbekalan orang jemaah haji. Orang soleh enggak? Sama je Angku Salio. Tentu pernah dengar Angku Salio? Angku Salio tentunya. Tahu sejarahnya? Enggak tahu ya. Beliau itu orang pemurah, memang. Dulu di Priaman itu beliau adalah terkenal dengan pemurah, suka memberi orang makan. Akhirnya terkenallah kepemurahan beliau itu. Dan wallahu alam, kan banyak lah, katanya doanya mustajab dan sebagainya. Akhirnya dibuatlah gambar-gambar beliau di rumah-rumah makan untuk pelaris. Jadi kalau orang Quraisy dulu misalnya buat
patungnya Lata untuk pelaris juga, karena dia orang soleh asalnya. Jadi kalau Abu Jahal haji nak, haji, cuman haji yang menentang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan gelar haji itu kan ada di kita aja kan? Ya, gelar haji itu hanya di kita saja. Siapa yang sudah naik haji berarti Pak Haji. Berarti kalau Abu Jahal pernah naik haji? Pernah, berarti Pak Haji. Allah musta'an. Kalau sempat dia pulang ke tempat kita, di zaman kita, pasti orang panggil Pak Haji, kan itu kan? Haji siapa? Haji Abu Jahal. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan ke baginda Rasulullah SAW, qul ya am, wahai paman, katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Payah bagi Abu Talib untuk mengucapkan itu, payah, tidak pandai bahasa Arab. Cuman konsekuensinya adalah meninggalkan Lata, Uzza, Manat dan seluruh patung. Itu yang dia tidak bisa, makanya dia tidak ucapkan itu. Digoda oleh Haji Abu Jahal tadi. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, Abu Talib, lama hidup ini bertahan dengan apa? Agama nenek moyang. Masa ketika meninggal kamu tinggalkan? Aneh kamu ini. Makanya akhirnya Abu Talib tetap menghargai kearifan menghargai apa namanya? Warisan nenek moyangnya, walaupun itu menyekutukan Allah yang membuat dia tak selamat dari api neraka. Ya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ada warisan nenek moyang yang tak boleh diwarisi. Ya dah? Sebab membuat kita tidak mewarisi surga. Ya kalau ada nanti di negeri kita ini warisan nenek moyang, yaitu kan buat ummah harus menyemah, misal, ya, jadi ikut itu. Apa sebab? Tidak dapat masuk surga dah. Contoh Abu Talib. Nah, atau ada acara monton polo kabu ke mau sungai, dibungkus dengan acara festival kearifan lokal misalnya. Monton ke palo, diganti zikirnya dengan la ilaha illallah, ya, atau salatullah salamullah. Jadi tahlilan salawatan untuk melakukan, itu masalahnya. Orang-orang Quraisy dulu juga gitu, mereka juga melakukan syirik itu dengan berzikir pada Allah juga. Kan tadi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak. Mereka tambah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi SAW ia mengira, karena dia tidak tahu mati atau tidak, yang jelas sampai pingsan Jabir gara-gara sakitnya, maka dia jenguk, jangan-jangan beliau meninggal sehingga beliau bisa mentalkinkannya. Ternyata Nabi SAW juga melakukan upaya apa untuk penyembuhan. Itu Nabi berwudu dan menyiramkan bekas air wudunya kepada Jabir yang sakit tadi, ya. Jadi kita boleh menyiram orang yang pingsan dengan air. Wallahu taala alam. Taib. Bab selanjutnya, qala rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala,
babul ghusli wal wudu bil mikhdab wal qadahi wal khashabi wal hijarah. Nah, bab tentang mandi dan berwudu. Ya, mandi dan berwudu. Di dalam mikhdab. Apa mikhdab itu? Daripada khadaba yakhdhibu. Al-mikhdab pada asalnya adalah memberi warna pada apa ini? Jenggot misalnya. Minal khidab. Nah, mikhdab biasanya airnya dicairkan di dalam baskom besar. Dan biasanya orang juga mewantek, pakai itu mewantek, membuat warna baju, itu juga disebut dengan al-mikhdab, tempatnya itu. Nah, boleh tidak memakai atau mandi dan berwudu dari copa baskom untuk membuat atau mengecat pakaian atau nyuci pakaian tadi? Paham tidak? Itu namanya mikhdab. Ya, jadi ada baskom di umawa biasa berguna untuk mondam kain. Jadi sudah itu buat pakai pula untuk berwuduk tampek itu. Boleh atau tidak. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah taala maka beliau mengatakan itu dibolehkan. Nah, atau al-qadah. Al-qadah juga tempat air yang lebih kecil daripada mikhdab tadi. Atau wal khashab, atau dari tempat air yang terbuat dari kayu. Kan ada tempat nampung ayu ke pada dari kayu. Nah, ada kinilah. Tak ada lah, alhamdulillah. Taib wal hijarah, atau air yang ada di apa namanya, di lekukan batu. Nah, ini tanda apa namanya, maksud Imam Al-Bukhari boleh berwudu dari tempat-tempat tersebut. Qala rahimahullah hadatsana Abdullah ibnu Munayyir, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Munayyir al-Marwazi. Abdullah ibn Munayyir al-Marwazi dari Maru. Sami'a Abdullah ibn Bakar, dia mendengar Abdullah ibn Bakar al-Bursani al-Marwazi. Naam, qala haddatsana Humaid, telah menceritakan kepada kami Humaid, yaitu Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, telah menceritakan kepada kami Humaid bin Abdurrahman al-Himyari Al-Basri an Anas, dari Anas, yaitu Anas ibn Malik ibn Nadar ibn Damdam An-Najjari Al-Khazraji Al-Ansari, pembantu Nabi alaihi salatu wassalam selama 10 tahun, sejak kanak-kanak sampai bujang. Ya, umur 10 kan masih kanak-kanak tuh, 20 sudah bujang. Jadi 10 tahun dia menjadi pembantu Nabi alaihi salatu wassalam, dan dia mengatakan sungguh sangat terkesan dengan tinggal bersama Nabi alaihi salatu atau salam, membantu Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, dia berkata, hadaratis salatu faqama man kana qaribad dari ila ahlihi wa baqiya qaumun fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mikhdabin min hijaratin fihima fasaghara al-mikhdabu ay yabsuta fihi kaffahu fatawadda al-qaumu kulluhum qulna kam kuntum qala 80 wa ziyada. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Anas bin Malik, datang waktu salat. Ditandai dengan apa?
azannya muazzin masuk waktu alun azan berarti alun je lah masuk habis dus tengok mah buat tengok lo alas awak nango azan masuk ke tu tengok lo tengok dulu subuh apa isya lah 6 minit lewat dah simpang pote ya kaum muslimin kaum muslimah rahimanillah wa iyyakum. Jadi datang waktu salat, faqama man kana qarib badar ila ahli. Lalu mereka berpisah untuk bersiap-siap untuk salat, yang rumahnya dekat balik ke rumah untuk berwudu. Nah, yang dekat rumahnya balik ke rumah. Wa baqiya qaumun. Tapi ada sebagian orang yang rumahnya jauh. Fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mikhdabin min hijaratin fihima. Lalu datangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mikhdab, tadi tempat untuk mengecat kain tadi atau tempat merendam kain, fi min hijarah yang terbuat dari batu, fihima di dalamnya ada air, di dalamnya ada air, semacam apa lah dibuat ya, lagan kodang sampai menumbuk sesuatu kan, lasuang, tapi dari batu, batu. Di situ ada air. Nah,
fasaghura al-mikhdabu ay yabsuta fi kaffahu. Irhamukallah. Tetapi mikhdab ini tidak muat tangan Nabi untuk dibentangkan di dalamnya. Dua telapak tangan langsung masuk, tidak bisa. Tidak bisa. Fatawadda al-qawmu kulluhum. Naam. Fatawadda al-qawmu kulluhum, dan berwuduklah semua orang yang tadi yang tidak dekat rumahnya. Qulna kam kuntum, berapa orang waktu itu kalian yang berwuduk di situ? Qala 80 wa ziyada atau 80 wa ziyada, lebih dari 80 orang. Berarti air sebanyak itu bisa dipakai untuk 80 orang. Berarti satu, wuduknya hemat air. Dua, bahwasanya sisa wuduk orang lain masih bisa dipakai untuk berwuduk. Karena tidak mungkin Nabi saja tidak mampu meletakkan kedua telapak tangannya langsung ke dalam tempat air dari batu tadi. Helagan ya, gilingan yang dari batu itu. Berarti tidak besar. Sebab tangan beliau tidak masuk begini. Tidak masuk begini. Makanya air yang sebanyak itu atau yang sedikit itu ternyata bisa untuk berwuduk segerombolan atau sekelompok besar dari kaum muslimin. Yaitu ditanyakan kepada Anas, berapa orang saudara waktu itu? Kata beliau, lebih dari 80 orang. Jadi hadis ini menunjukkan boleh memakai tempat-tempat yang dipakai untuk merendam kain atau bejana yang terbuat dari kayu atau yang terbuat dari batu untuk dipakai untuk berwuduk. Loh kenapa? Karena kalau dipakai untuk mencat kain atau mewakaf kain, ketika dibasuh, apalagi yang dari batu, kan banyak apa namanya itu celah-celahnya itu. Apa namanya? Celah-celahnya itu apa namanya? Hah? Pori-porinya. Ketika dibasuh, tidak akan hilang kan? Tidak akan hilang. Ini menunjukkan bahwa selama bahannya tidak najis, maka air tidak berpengaruh olehnya. Air tidak berkecuali ketika masuk tadi siawan teksa siarek kali itu ya tidak. Tapi ketika dimasukkan tidak berubah, airnya tak berubah, rasanya tak berubah warnanya, walaupun dia tempat yang digunakan untuk merendam kain atau mencat kain atau yang terbuat dari kayu, karena kayu juga punya zat yang menimbulkan bau atau rasa. Misalnya kayu, contoh isi air dalam losong, air dalam losong yang terbuat dari kayu ya, boba enggak bau? Boba enggak bau? Enggak lah. Coba buat losong bau tu bosok lagi. Andom saya jadilah. Buat langsung dari sono, kalau tak bon sono ayu loh. Kaum muslimin dan muslimat, berubah lah. Antum lah mau tak pakai langsung. 80 pun tak pakai langsung. Hah? Jak kaca lah tu dia. Tiba-tiba lah lahirlah pakai mesin sodol itu kesalahan. Kalau kami masih menginyam bukan langsung dulu. Ya, makanya ada pepatah dulu nombuto tak mampu langsung. Dia boleh. Nombuto tak mampu langsung. Tak simpanan dah. Hah? Nan apa je tu? Nan pokak tu meduit lelo. Apa salah labi lupa tuan-tuan mana? Kau tak lupa mana abir kan? Nan buto tak mampu langsung. Jadi kan sisa-sisa rodak-rodak nak ngalun kadang pakai ambu dok, kan? Nah, kalau orang awak menyolang mau ambu limponan pada mata. Tapi kalau orang buta tak apa je lah. Nah, kalau untuk meduin tulatu ya pun lelo suang uang pokak atau apa cik lah. Hah?
Walaupun tu nunggu muan. Itu nunggu muan. Jadi ndak ada sio nang. Kok butonya bisa mengambil langsung. Kok pokak bisa medwin lelo. Kemudian kalau tu apa? Kalau nyawa lumpuh bisa nunggu muan atau nunggu umah. Alhamdulillah. Jadi memang kalau macam itu ndak ada orang nisau dah. Ndak ada orang bersedih. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan faedah satu, Nabi alaihi salatu wassalam biasa juga berkumpul dengan para sahabat dan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, bila datang waktu salat mereka biasa meninggalkan segala kegiatan. Kalau ada yang nanya, contohnya mereka ketika datang waktu salat mereka pun berpisah. Ada yang pergi berwuduk ke rumahnya, ada yang berwuduk di tempat untuk wuduk umum. Yang ketiga, Nabi alaihi salatu wassalam wuduknya sangat hemat. Dan yang keempat, boleh berwuduk dari tempat-tempat yang untuk dipakai untuk merendam pakaian atau untuk mengecatnya selama tidak merubah air itu sendiri. Yang kelima, bahwa air yang dipakai berwudu oleh orang lain selama tidak najis dan masih tetap bisa dipakai untuk bersuci. Yang selanjutnya bahwasanya jumlah yang banyak itu bisa memakai atau cukup baginya air yang sedikit. Allah taala alam. Kemudian terlanjutkan ya satu bab ini. Nah, qala rahimahullah taala haddatsana Muhammad ibn al-Ala. Maaf tadi di sanad pertama saya mengatakan Abdullah bin Munayir, yang benar adalah Abdullah bin Munir. Abdullah bin Munir al-Marwazi. Abdullah bin Munir al-Marwazi. Qala haddatsana Muhammad bin al-Ala, telah ceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Ala, Muhammad ibnu al-Ala ibnu Quraib Abu Quraib al-Kufi. Qala hadatsana Abu Samah, telah menceritakan kepada kami Abu Samah yaitu Hamad ibn Usama. An Buraid, dari Buraid yaitu Buraid bin Abdullah ibn Abi Musa ibn Abi Burdah ibn Abi Musa al-Ash'ari. An Abi Burdah, dari Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari. Dia mengatakan namanya Abu Burdah, dia mengatakan itu adalah kunyahnya dan namanya Abdurrahman. An Abi Musa, dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari aslinya dari Yaman dan tinggal terakhir di Kufah, jadi gubernur di Irak. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a bi qadah. Nabi meminta didatangkan kepadanya sebuah qadah, yaitu bijana, air yang ukuran untuk berwudu. Fihi ma'un, di dalamnya ada air. Faghasala yadayhi wa wajhahu fihi wa majja fihi. Beliau membasuh kedua tangannya, mukanya di dalam bejana tadi, wa majja fihi, kemudian berkumur-kumur dan membuangkan air kumurnya ke dalam air tersebut. Di sini maksudnya Imam Bukhari menyebut hadis ini adalah untuk menunjukkan bahwa berwudu dengan menggunakan qadah. Qadah itu biasanya digunakan untuk tempat makanan. Untuk tempat makanan, misalnya mangkuk bakso, boleh pakai wudu. Bukan air baksonya, misalnya sebenarnya air tapi diletakkan di mangkuk bakso atau mangkuk tom yum, ada mangkuk khususnya ya. Pernah makan tom yum? Lainnya plastik diam. Ada mangkuk khusus kan? Jadi boleh dipakai itu. Ini maksud Imam Bukhari menyebutkan itu. Nah, adapun tentang beliau membasuh tangannya dan mukanya dalam bejana itu juga mendukung pendapat yang mengatakan air sisa wudhu orang lain tidak berubah kesuciannya. Wallahu a'lam. Dan yang ketiga, bahwa liur seorang muslim itu tidak najis. Sebab kalau najis, tidak mungkin Nabi memasukkan air kumurnya ke dalam ini. Maaf saya,
Nah mungkin dia memasukkan air kumur-kumurnya, karena kalau itu bercampur dengan air liur. Ini dipertegas oleh hadis Nabi yang lain, su'rul mu'mini la yanjus, su'rul mu'min la yanjus. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, Imam Al-Bukhari rahimahullah menyambung, haddatsana Ahmad ibn Yunus, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Yunus. Ini dinisbatkan ke datunya, dia namanya Ahmad bin Abdullah ibn Yunus, lalu disebut Ahmad bin Yunus. Misalnya Dasman bin Yahya bin Ma'ali disebut dengan Dasman bin Ma'ali, itu namanya disebutkan ke datunya. Qala hadatsana Abdul Aziz ibn Abi Salamah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibn Salamah. Ini juga dinisbatkan ke datunya, dia sebenarnya juga Abdul Aziz bin Abdullah ibn Abi Salamah. Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah, itu disebut dengan Abdul Aziz bin Abi Salamah. Qala hadatsana Amru ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami Amru ibn Yahya ibn Asim ibn Abdullah ibn Zaid al-Mazini al-Madani, an abihi, dari bapaknya Yahya ibn Asim bin Abdullah ibn Zaid, an Abdullah ibn Zaid, dari Abdullah ibn Zaid al-Mazini al-Madani, qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW datang, fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufur, lalu kami keluarkan untuknya air di dalam sebuah bejana. Taur itu juga bejana, biasanya terbuat dari tembikar. Itu tembikar? Tidak tembikar, tembikar itu alpuro. Semangkol, tembikar. Tidak tahu tembikar? Hah? Yang terbuat dari tanah liat. Contoh putih buru, buyong. Tahu buyong? Lah habis tuntun, memang lahir bau kini so dosa. Buyong tahu tu kan buyong leh. Ada buli-buli tu dari kaco, ada buyong dari ini tak boleh buyong. Hah? Balang tu botol tu apa ya? Tu beli minyak gal dah luru. Tu balang no, bapa minyak gal sa balangnya mopia. Ada mopia leh. 5 piah itu kanang leh. Ndak boleh lahir. Tahun berapa saya lahir? 2022. Hah? Apa? Sampai 9? Lah saya 89 kok masih muda bonobo. Masya Allah. Ndak tahu tu balang 5 piah tak boleh. Minyak gal sa balang. Sa balang tu sa botol godang tu. Nah, apa nak botol apa biasa pakai dong godang dulu ya? Dia. Botol apa nak kalau dulu dia memakan padang dua, itu tu tompek basuh tangan lu. Baisi balang lu saya. Kini tak ada le ya? Balang tu. Buli-buli ya, makanya buli-buli yang jonyo bang. Itu buli-buli tu. Kuat ada yang tak buat dari tembikar, namanya buyong. Menanda habis tanya ke datuk saya siang kau. Ya, nak ada jalan tu mah. Taliu kenek, muncung gadang. Alah, pawai bunci. Tu buyong apa? Tak takut gadang tu saya. Bisa mandi dalam bonang kan dalam deh. Ini segadang lebih gadang seketek pawai pada buli-buli tu. Tak candy lah. Ayalah semacam candy lah, lebih candy dari tembikar. Nah, ini batangkai telingo tu. Tahu telingonya? Telingo tu tampak jinjang. Jadi kan nakal-nakal jinjang telingo kan? Jadi tak jinjang tu. Itu namanya. Labu. Kalau labu boleh bono bang. Kalau labu tu orang godang parwi. Ikon tak godang seketeknya. Aku cakap orang jalan ke. Nak jalan lah tempat ayu. Jadi qadah datang bitaurin min sufur, dari tempat bejana yang terbuat dari min sufur, dari
dari tanah. Nah, di tanah liat tadi. Fatawadda'a, lalu Nabi berwudu. Faghassala wajhahu thalathan, beliau lalu membasuh mukanya 3 kali. Wa yadayhi marrataini, tangannya 2 kali. Ini juga menjawab pertanyaan, muka basuh 3, tangan basuh 2, boleh apa enggak? Ya boleh, sudah ada di sebelumnya. Wa masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya, menyapu kepalanya. Fa aqbala bihi wa adbar, mulai dari depan sampai ke belakang, terus lagi ke depan. Wa wasala rijlaihi, dan membasuh kedua tangannya. Di sini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari untuk di bab boleh memakai tempat-tempat air yang berbagai macam jenis dan bahannya, jenis dan bahannya, baik yang terbuat dari batu, terbuat dari tanah, yang terbuat dari besi, yang terbuat dari karang. Taib, apapun bahannya, yang penting suci, maka Nabi memakainya untuk berwudu. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis ini cukup panjang, takut nanti antum terlalu panjang. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu waliyut taufiq wassadad. Sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan masih bisa bertemu kembali setelah Ramadan ya. Atau Ramadan lanjut. Syekh. Syekh, Ramadan lanjut. Iya. Berhentilah libur. Otomatik, berarti bertemu di Sahih Bukhari. Kalau itu sosial lagi enggak. Terakhir mah besok lah insyaallah. Baik, insyaallah kita bertemu kembali dengan Sahih Bukhari setelah Ramadan insyaallah taala. Wallahu waliyut taufiq wat tasdid wa al-hadi ila sawa'is sabil wa ila aqwamit tariq. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.